kami kebetulan diberi hikmat Tuhan, saya ini, bulan Juli ini, saya bisa membuat suatu sistem model bisnis yang dimana semakin kami berikan rumah gratis ini, semakin profit kami lebih besar. Itu yang bagi saya mujizat yang luar biasa untuk bagaimana Indonesia ini akan bisa punya rumah gratis bagi saudara-saudara kita yang terlantar di situ. Ya, kita tahu di banyak saudara-saudara kita yang hidupnya tidak layak. Bayangkan anaknya bagaimana sosial, mereka punya sosial impact-nya, ya kan? Nah, sebelum itu saya cerita perjalanan saya selama 5 tahun bersama dengan tim-tim saya hari ini untuk berjuang Indonesia membangun tanpa utang. Jadi saya mau jelasin dulu di beli properti yang konvensional sekarang ini kan ada 2 aja, beli bayar cash ataupun kredit, hanya 2 aja. Tapi dengan programnya kita, namanya nomor 3, bagaimana Anda hari ini beli properti gratis, ilmu ketiga. Dan kalau hari ini Anda tahu ilmunya, Anda pasti apa ya aku beli cash, buat apa ya beli kredit kalau bisa gratis, ya kan? Nah. Jadi developer yang sudah kerjasama kita dalam sebulan ini, Ciputra World, Citra Land Surabaya, Greenlake Surabaya, Citra Living Apartemen Jakarta, Wadiva, Jazz Resident, Mitra Wonokoyo, lalu Grand Kenjeran, Ratnamaya Resorts, sama Puri Jaya Land. Ini yang sudah kerjasama, dan saya yakin sebentar lagi akan tambah dan tambah terus menerus di situ. Nah, sekarang saya jelasin bagaimana kami itu bisa mengalahkan konsep model bisnis daripada developer yang lama menjadi developer sharing ekonomi. Jadi developer kami hari ini punya 2 yang menggerakkan. Mesin pertama adalah properti, yang dimana properti ini seperti kos-kosan. Sewanya 1% selama 100 bulan, konsumen dapat gratis 1 rumah langsung. Pertanyaannya, Bapak, kok nggak rugi ya? Nah, karena kami punya mesin kedua. Mesin 2 ini kami danai UMKM. Jadi kalau saya hari ini investasi ke Bupati 200 miliar, itu 100 miliarnya dalam bentuk properti, 100 miliarnya dalam bentuk pendanaan pengusaha-pengusaha UKM untuk kami danai. Yang keuntungannya sebulan adalah 10%. Berarti di sisi kiri 100M untung 1%, di sisi kanan untung 10%. Berarti kalau digabung 200M keuntungannya adalah 5,5%. Kalau saya konsumen bayar saya cicilan 1%, ya kan? Berarti saya 5,5 balik modal saya berapa lama? Nggak sampai setahun. Pak, jadi modal 200M saya itu nggak balik. Setahun sudah break-even point. Pak, kan 1% ini. Di situ. Nah, di sisi lain, pembeli properti bayarnya misalnya rumah cicilan 150 juta, cicilannya bayar cuma 1,5 juta. 1,5 juta ini, kalau dia mau gratis, dia hanya tinggal punya uang 10 juta aja, kami kasih bisnisnya. Ya, yang dia kelola sendiri, yang untungnya 10%. Berarti dia beli propertinya gratis. Sama, kita melakukan ini di Ciputra. Ciputra ada rumah 1M, cicilannya 40 juta untuk in-house 24 bulan. Dengan programnya kami, pihaknya pembeli, saya coach bagaimana dia punya bisnis yang untungnya 10% per bulan. Atau kalau dia nggak punya bisnis, saya kasih bisnis 10% per bulan. Berarti dia cuma punya modal beli rumah ini, Pak, mau nggak? Beli rumah gratis ke Ciputra. Anda harus sediain 500 juta. Anda harus sediain 500 juta. 500 jutanya ini dimasukkan ke bisnisnya dia yang kita berikan. Keuntungan 10% berarti bayarnya 50 juta. Itu yang dibayarkan ke pihak cicilannya. Jadi selama 24 bulan, dia cuma modal 500 juta, dia dapat 1,5M. Jadi 300% dalam waktu 2 tahun. Nah, ini saya perbandingannya antara developer konvensional sama developer sharing ekonomi. Kalau kita lihat in-house, di mana beli harga 1 miliar,
in-house-nya 24 berarti 40 juta per bulan, total dibayar konsumen 1 miliar. Kalau dia pakai KPR 1 miliar, bunga kreditnya 8% per tahun, asumsi saya hitung 8 tahun aja karena saya compare apple to apple sama sharing ekonomi, down payment-nya 30%, cicilan per bulannya 11 juta, total cicilan per 8 tahun 1,1 ditambah bunga, ditambah DP, jadi 1,4. Ya kan? Di-compare sama harga properti yang developernya secara struktur organisasinya, secara bisnis modelnya berbeda. Harga propertinya 1 miliar, cicilannya 1% berarti 10 juta. Kalau pihaknya pembeli mau dapat gratis, dia harus punya uang 100 juta, masukkan ke bisnisnya dia, dengan keuntungan 10%, jadi dia nggak perlu bayar 10 juta. Jadi investasi dia dalam 8 tahun itu bisa 1.100%. Total yang dibayarkan nihil. Karena yang dibayarkan bukan angsanya, tapi telur emas angsanya. Ya, hasilnya. Jadi kalau hari ini di-compare sama deposito bank 8 tahun cuma 48. Anda hari ini kok mau beli rumah, Anda pilih mana? Uangnya taruh 8 tahun, 48%, atau uang Anda pegang, Anda dapat rumah. Ini adalah sistem yang akan mendisrupsi semua developer. Kalau nggak pakai ini, akan kalah nantinya. Nah, sekarang hubungannya dengan hari ini perumahan gratis adalah ada 4 pihak, ya, 4 pihak antara developer, subsidi itu kami, yang perusahaan developer yang sudah kami take over, di mana di sini yayasan, tugas yayasan adalah mencari orang yang layak untuk menjadi fakir miskin. Siapa aja, jemaatnya yang hari ini nggak punya uang, dapat didata betul-betul. Nah, di mana nanti di sisi atas adalah donatur. Donatur nanti dia akan mendonasi, tapi dalam waktu 12 bulan kembali uangnya. Rumahnya nanti miliknya yayasan. Ya. Program kami biasanya donatur bisa 30% sampai 40% dari harga, misalnya nih 200 juta harga rumahnya. Donaturnya mungkin ngasih 60 juta aja, nanti selama 2 tahun 60 jutanya kembali, setahun rumahnya sudah ditempati. Target kami setahun sampai 2 tahun pasti harus ditempati. Lalu kami sebagai pihak developer akan memberikan donasi dari harga rumah 1-3% per bulan ke pihaknya yayasan pada bulan ke-25 untuk bisa mengolah rumah singgah. Jadi rumah itu tidak bisa dijual belikan, miliknya yayasan. Supaya apa? Rumah itu bagi orang yang nggak mampu, dia bisa tinggal di situ dulu sampai dia bisa punya rumah, jadi dikasihkan orang lain lagi. Ya, jadi nggak dikasih gratis ya, Bapak Ibu, tapi ini dikelola. Jadi kalau di sini ada yang ikut, ini kebetulan saya live in Facebook, ada yang orang-orang yang nggak mampu, Anda tolong hubungi yayasan setempat atau pendeta-pendeta atau pimpinan agama Anda untuk Anda pimpinan agama datang ke kami, mau ikuti programnya kami ini di situ. Ya, kami sudah juga ada banyak donatur hari ini di masa pandemi corona. Orang-orang yang menengah ke atas itu sudah melihat uang seberapa banyak akan habis. Kalau kita dengan sumbangan hanya nyumbang dengan konsepnya kasih makanan, enggak buat dia bagus kok. Kasih dia makan 1 hari aja. Tapi kalau kita kasih rumah dan uangnya tetap kembali ke donaturnya, sedangkan rumahnya pergi ke yayasan, ini ada suatu siklus malaikat yang luar biasa. Ini akan mengentaskan kemiskinan Indonesia dengan luar biasa. Lalu ketiga, nanti bulan ketiga 100 bulan akan AJB, bulan antara kami dengan pihaknya yayasan. Nah, itu kami sudah stok donasi. Jadi, Bapak Ibu sekalian, program kami ini bukan program charity. Ini program sosial bisnis. Kami pun tambah profit daripada program ini. Gitu. Bahkan kami bisa ngasih donasi 1-3% per bulan pada bulan ke-25 sampai bulan ke-100 waktu pindah. Ya, ini sepintas presentasi saya. Ya, mungkin ada sesi tanya jawab, silakan dari pihaknya, mungkin dari pihaknya Zoom dulu. Boleh saya tanya Pak, dari Ari Pak? Ya Pak Ari, silakan Pak Ari. Dari mana dan pertanyaannya apa Pak?
Iya, saya dari Surabaya. Ya, Ya. Saya dari Surabaya. Selama ini kan saya pelayanan di pedesaan, ngurusi orang-orang yang korban bencana dan lainnya, terus pengembangan SDM masyarakat desa. Nah, di samping itu, saya sangat tertarik dapat info dari Pak Gustiono, karena saya sendiri juga merasa kesulitan untuk mendirikan rumah, sudah ada tanah, tapi kita sulit sekali, apalagi anak kuliah di Taiwan, seperti itu. Sementara saya tinggal di rumah mertua. Apakah memungkinkan kalau saya ikut program tersebut? Di samping saya juga pelayanan, saya juga menata kehidupan keluarga saya sendiri, begitu. Oke, ya saya jawab Pak ya. Pertanyaannya bagus. Jadi ini suatu kegiatan untuk memakmurkan dulu yayasan. Jadi dengan ini Bapak akan mengolah kayak rumah itu rumah kos-kosan, ya rumah kos-kosan. Tapi Bapak khawatir tahun kedua itu kami akan donasi untuk Bapak bisa membiayai sendiri. Kan pasti namanya Bapak punya rumah, nanti punya 1.000 rumah kan siapa harus bayar listrik ya kan gitu loh. Khawatir, kami sudah siapin program ini sampai 100 bulan. Jadi Bapak ada waktu 100 bulan yang dimana Bapak akan bisa mengelola dananya. Jadi kalau contoh nanti rumah 200 juta ya misalnya subsidi, itu ada 1-2% dalam bulan ke-25 tahun ketiga, itu jadi ada 6 juta per bulan yang untuk nanti mengolah rumah itu Pak, untuk kesejahteraan fakir miskin. Jadi kami sudah memikirkan sampai di situ. Yang pasti juga Bapak sebagai pengelola yayasan kan juga harus makmur dulu. Kalau kita naik pesawat terbang, ingat, jadi Bapak harus makmur. Kami sudah mempersiapkan program ini untuk kemakmuran daripada yayasan itu sendiri. Gitu. Oke, lainnya? Kalau seorang pendeta kembalaan tidak punya yayasan, gimana? Ya, tidak apa-apa. Nanti atas namanya pendeta mungkin nanti ya. Ya. Kalau bisa sih pakai nama yayasan, tapi kalau nggak bisa ya atas nama pendeta nanti. Intinya betul-betul itu tidak diperjualbelikan untuk rumah singgahnya orang-orang yang nggak mampu, saudara-saudara kita yang nggak mampu. Jadi panti jompo, orang-orang jompo, orang yatim piatu punya rumah di situ. Ya, silakan. Ya, saya mau nanya. Kita gantian ya Pak. Ya, silakan Pak. Dari mana ini mau tanya? Pak Simpson. Ya, siap. Saya Simpson Purba dari Yayasan Wahana Pakasa Nusantara. Kebetulan chairman dan pendiri kita ada di grup juga, Mas Bayu, selaku pendiri dan founder yayasan. Pertanyaan saya, Pak Max, dengan percobaan untuk testimoni pertama untuk program ini di wilayah mana? Itu yang pertama. Yang kedua, seperti apa bentuk kerjasama yang akan dilakukan kepada yayasan? Itu aja, dua pertanyaan cukup. Oke, thank you Pak Purba. Jadi kami, seperti saya cerita, storytelling, kenapa kami bisa gratis dari OJK, Perjuangan, baru ini program ini sebulan. Tapi kami sudah sebulan ini lagi mau take over developer subsidi yang nanti akan kami arahkan sebagian daripada perumahannya untuk gratis ke fakir miskin. Jadi kerjasamanya bagaimana? Kerjasamanya adalah yayasan sebagai tombak daripada ini saya jadi yayasan adalah tengah-tengah antara terima donatur dan fakir miskin. Karena kami secara kan developer nggak bisa terima donatur, nanti kena OJK lagi Pak. OJK ini repot ini Pak. Nah, nanti harus donaturnya lewat yayasan. Ya, kami donatur sudah ada banyak Pak yang mau support, apalagi orang-orang kaya hari ini ingin memberikan berarti untuk masyarakat Indonesia karena uangnya nggak dibawa, nggak ada rubah pulang. Jadi mereka mau sesuatu yang berarti yang sudah kelihatan programnya. Jadi kembali lagi yayasan adalah pusatnya. Bapak yang mengkoordinatir donatur yang mudah fakir miskin. Itu dua-dua adalah yayasan. Kami hanya nanti menghibahkan selama 100 bulan rumah-rumah yang kami hibahkan. Jadi kami akan hibahkan 50%. Dari kami akan bangun misalnya 1.000. Kami siapin nanti 5.000 untuk rumah. Gitu. Untuk rumah di yayasan.
Kira-kira itu. Sudah menjawab Pak Simpson? Oke, sangat sangat menarik Pak. Ditunggu kerjasamanya dengan yayasan. Ya Pak Simpson. Belum ada realisasinya. Ya, belum rahasia, belum ada Pak. Karena saya kan nunggu yayasan ini, saya nggak punya data kan saya kalau berharap bisa kerjasama sama Bapak. Katanya kan Bapak ada, Bapak kan tahu sebagai pusatnya. Ini adalah Bapak sebagai pusatnya. Ya. Yang mau saya tanyakan adalah lokasi. Itu sudah ada penentuan atau tergantung dari yayasan yang diajak kerjasama? Oke, pertanyaan yang bagus Pak. Jadi lokasi itu tergantung posisi developer rumah subsidi yang kami take over. Kami ada contoh tadi itu Sidoarjo. Itu bukan, ini yang tadi 10 contoh, yang saya kasih 10 ini itu kerjasama untuk premium property, bukan kerjasama untuk yayasan, beda Pak. Itu rumah mewah ya, itu rumah mewah, itu untuk kami jualin di level rumah mewah. Kalau Bapak ini kan rumah subsidi, yang antara 150 sampai 250 tersebar di seluruh Indonesia, gitu Pak. Jadi belum ditentukan. Belum tentukan, kan kami harus koordinasi sama Bapak dulu. Karena gini loh Pak, kalau Bapak, saya berharap sih yayasan, karena yayasan berhak untuk terima donatur. Saya nggak tahu hukumnya nanti pendeta itu boleh nggak. Kalau memang boleh ya nggak apa-apa. Kalau kita kan jaga-jaga baik, mau berbuat baik itu masih disalahin loh Pak. Loh, kita tuh mau bangun 8 kabupaten, investasi sudah siap, sama OJK dilarang, dihambat. Karena alasan yang kecuali kita ini ngumpulin dana dan cerita Pak. Kita ini ngumpulin dana Pak. Dana dari luar negeri, dari Softbank, dari Venture Capital mau tak bawa, itu aja salah loh Pak. Paham Pak? Tahu, memang OJK memang seperti itu, cari gara-gara aja uangnya. Betul. Ya kan, maka dari itu Pak, saya kalau bisa Anda ada pendeta-pendeta semua ini tolong disiapin dasar hukumnya. Karena ini kita lakukan ini membuat iri orang loh Pak. Betul nggak? 1 juta, ide saya 1 juta rumah kasih gratis loh. Apa nggak iri orang itu? Dari mana ini? Dari mana? Namanya orang Pak, pasti ada pro dan kontra. Bapak berbuat baik loh, pasti ada pro dan kontra. Ada cerita loh, seorang kakek keledai sama cucunya, pergi ke pasar. Kata orang, goblok itu masuk keledai gak dinaikin. Rugi kan? Naik kakeknya sama cucunya. Lalu ketemu orang lain, wih, masuk keledai satu diikut, naik 2 orang. Coba, ya kan, cucunya turun, kakek di atas. Wih, kakek itu kurang ajar, masuk. Hari cilik suruh jalan. Nah, hari cilik naik lagi, Pak. Hari cilik kurang ajar, kakek itu suruh kali anu. Loh, akhirnya apa, Pak? Itu keledai digotong sama kakek sama cucunya, Pak. Apa yang kita lakukan hari ini, Pak? Manusia ini pro kontra, Pak. Konyol lagi, Pak. Jangan sampai Anda kita mau buat kebaikan, tapi kita malah dibully. Gitu loh, Pak. Maka dari itu, dari Zoom ini, meeting, ayo kita sama-sama. Jangan sehati. Kalau Anda merasa hari ini, wah, nggak mungkin, Pak, nggak mungkin. Ya nggak usah. Kita nggak kok. Anda hari ini nothing tulus kok. Anda yayasan, tinggalkan yayasan, Anda dikasih rumah, Anda ada donornya, donatur kami 1-3% dari harga loh, per bulan. Untuk 100 bulan. Pertanyaan saya, Anda rugi apa sih? Nggak rugi loh. Tinggal Anda mau nggak menjalankan program ini. Atau Anda pengen, oh saya lihat orang dulu. Ya, Anda lihat orang dulu, hari ini aja sudah ada 25, 28, belum lagi di Facebook, belum lagi ini. Saya kan kapasitas terbatas. Kalau saya take over 5 perusahaan, developer 5 perusahaan ya cuma 50%, Pak. Paham ya? Tapi saya berharap saya bisa take over banyak programnya. Ya, kira-kira itu. Silakan dari teman-teman lain di Zoom, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Boleh tanya lagi, Pak? Boleh, Pak Ari. Iya, selama ini saya kini program kan tidak mau membuat lembaga dan lain sebagainya, karena saya punya iman, karena selama ini lancar, program-program saya lancar. Nah, ya. Kalau saya bergabung dengan Bapak, kalau yang diprioritaskan itu yayasan, saya bisa masuk baik seperti apa dan bagaimana? Karena program-program saya ini kan seperti
membangun desa menjadi desa wisata melalui link-link jaringan yang ada, sehingga orang sangat senang kerjasama dengan saya. Tidak orientasi masalah dana berapa, tetapi apa yang bisa kita kerjakan. Nah, karena ini masalah rumah, saya sedangkan butuh rumah juga, kemudian dari pelayanan-pelayanan yang saya layani juga butuh rumah. Kalau ada payung yayasan, berarti saya harus bikin yayasan dulu, Pak. Apa begitu? Ya, kalau Anda hari ini belum bikin yayasan awal-awal, nggak apa-apa, Pak. Tapi kalau saya sarankan nanti begitu Bapak sudah mengolah 10 rumah, 20 rumah, sebuah yayasan cuma bayarin 5 juta. Ya kan? Oh iya. Ya kan, mendingan dilengkapin, karena apa? Ya nanti takut banyak yang iri, nanti Bapak dicari salahnya. Saya ini loh orang bener mau yang ibu dana aja kena getahnya kok Pak. Banyak orang hari ini yang berbuat baik justru sampai masuk penjara, betul nggak? Iya kan? Iya. Maksud saya itu kan kepentingan Bapak. Kalau saya kan, oke, basically saya kasih Bapak sebagai donatur aja, ya kan? Bapak yang ngelola. Tapi Bapak kan terima juga donatur nanti uang. Bapak kan ditanya nih, uangnya dari mana nih? Pencucian uang nggak? Loh, ya repot nih. Ya, Anda siap-siap aja. Oke. Silakan ya tanya Pak Hari, mungkin mau tanya Pak Hari. Ya cukup jelas, berarti saya harus mau melangkah menghubungi saudara di gereja yang notaris sehingga dapat melengkapi itu. Iya Pak. Bagi Anda yang tertarik, saya kasih kontaknya. Saya punya sekretaris, jadi Anda bisa hubungi kalau ingin bekerja sama, menggabungkan. Jadi ide ini Pak, jangan dipendam, ini harus disebarkan ke masyarakat Indonesia. Ulangi Pak, nomornya hilang Pak. Oh iya. Terlalu cepat Pak ditayangkan. Sudah tak SMS ke tempat Bapak ya? Sudah. Oh iya. Ya. Oke, silakan Oke. ada yang mau tanya. Halo. Sudah cukup saya Pak. Ya. Jadi selain kita mempersiapkan. Halo Pak Martin. Sebentar Bu ya, ada di audiens ada yang nanya. Saya ulang nanti. Ya Pak ya. Selain untuk mempersiapkan, kita mempersiapkan yayasan sendiri nantinya, apa yang harus disiapkan untuk program ini? Oke, Pak siapa namanya? Sorry. Pak Setia. Oke. Nah, teman-teman ini di sini ada Pak Setia yang dia kebetulan dari yayasan. Dia bilang tanya kalau setelah yayasan ini sudah terbentuk apa yang perlu disiapin. Oke. Tugasnya dari yayasan adalah mencari, mengklarifikasi orang yang memang layak nanti dapat rumah singgah. Jadi ada profiling, Pak. Ya kan, kita betul-betul kan Bapak sebagai lembaga sosial kan tahu orang ini yang bisa dibimbing yang mana, yang nggak bisa yang mana, yang memang harus layak mana. Itu kan tugasnya Bapak. Ya, kira-kira gitu tugasnya yayasan ya Pak ya. Nanti kita bekerja sama. Kita ngadakan event, sub-event, bagi donatur-donatur sama. Kita ngadakan basically, ya Bapak adalah agen-agen perubahan. Agen-agen perubahan untuk rumah gratis bagi fakir miskin. Ya Bapak harus jadi corong, Pak. Ya kan? Karena saya sendiri kan juga fokus nanti di developernya. Bapak yang nanti kecorong ke masyarakat. Ini loh ada yayasan. Paham ya Pak ya? Ya, itu. Dari apa? Dari orang-orang yang masuk disiapkan. Iya, tugasnya Bapak. Bapak profiling. Karena Bapak kan ditanya sama donaturnya. Pak, Bapak ngasih siapa ini? Moro-moro Bapak ngasih orang-orang yang moro-moro punya rumahnya Pajero. Wah, repot nih Pak. Paham ya Pak ya? Justru harus orang-orang nggak mampu gitu loh Pak. Kan donatur, saya kebetulan juga anggota Rotary Pak. Rotary kan saya juga mau nyumbang, kasih tandon gratis air itu kan harus profiling dulu nih ceritanya supaya dapat grant dari donatur dari luar negeri. Kan saya laporan Bapak. Nah, itu kan tugasnya Bapak sudah biasa memang. Maksudnya makan aja harinya Bapak. Ya kan supaya Bapak itu diaudit memang betul itu untuk kepentingan sosial. Paham ya Pak ya? Itu sudah lumrah standar. Saya sudah ada yayasan. Umpama saya menggalang orang-orang yang memang butuh atau tentunya Tuhan dulu.
Maksudnya sesama. Iyalah, ring satu Bapak dulu. Ya. Yang mau saya tanyakan lagi adalah andai kata di wilayah itu, wilayah gereja itu belum ada, maksudnya sudah penuh rumah. Yang saya pikirkan itu adalah di mana kira-kira tempat Bapak sama ada 15 orang. Di mana saya bisa mendapatkan tempat dan gereja itu kompleks di rumah, terutama jauh dari perumahan yang dikelola oleh perusahaan ini. Iya, jadi gini memang Pak, hari ini ada handicap karena Bapak kan tergantung dari developer sharing ekonomi yang kami take overin, ya toh. Maka dari kita ini bahu membahu. Kalau Bapak misalnya di daerah Bapak ada perumahan yang macet-macet, perumahan subsidi yang macet, kasih tahu kami akan take over perusahaan itu, ya kami jadi saling bantu membantu Pak. Jadi gini Pak, ide ini saya nggak bisa sendiri Pak. Kami dari Max Win Organization Green Business tidak bisa sendiri. Jadi butuh bantuan Bapak, ayo kita itu menyebarkan. Dari situ ada perumahan yang macet, subsidi bisa diutus subsidi, ya kita kasih tahu Bapak nanti. Jadi sama-sama Pak, donatur, sama ini kita bekerja sama, berkolaborasi. Bukan Bapak ini duduk diam, seperti Bapak Winaya, santai-santai ini. Ya enggak lah, Bapak harus juga nanti Pak, dakwah Pak, kemana-mana. Seperti saya, hari ini saya juga ke gereja-gereja jelasin tentang konsep ekonomi berbagi gitu loh Pak. Sama. Jadi kita sama-sama visi Pak hari ini Pak. Visinya adalah 1 juta rumah gratis buat fakir miskin. Nah, itu yang kita punya visi harus dipahami dulu dan kita bersama-sama Pak. Bukan berarti Bapak serano Max Win Organization aja, bukan. Bersama-sama. Ayo Bapak misalnya, Bapak ini kebetulan ada gereja-gereja, ya kita sampaikan. Jadi ide ini adalah semua orang harus bisa punya rumah nanti, Pak. Impiannya itu. Martin Luther King dia bilang kok, dia cuma punya impian semuanya bisa setara. Impian itu harus disampaikan. Coba Martin Luther King nggak ngomong Pak, karena ramai nggak ngomong, dia cuma ngomong nulis kok. Nggak ada hari ini Pak. Kesetaraan nggak ada. Jadi saya berharap Anda harus jadi corong. Karena Anda ini ada corongnya masyarakat. Paham ya Pak ya? Oke. Iyalah sampai Indonesia makmur. Indonesia ini diprediksikan 2025 ini akan jadi macan Asia. Macan Asia. 4 nomor kekuatan ini. Tinggal kita ini siap enggak? Kita nggak akan bisa Pak jadi macan ekonomisnya kalau saudara menengah, saudara-saudara kita yang menengah ke bawah tuh nggak punya rumah Pak, nggak sejahtera, bullshit. Gitu loh Pak. Tinggal Bapak hari ini mau maju enggak, ayo. Karena saya yakin Pak, kalau kita kasih cuma makanan, sumbangan ini, nggak akan buat dia berubah kok. Tahun depan ya akan kita kasih sumbangan kok. Tapi hari ini kita kasih dia rumah, dia bisa keluarganya taraf hidupnya beda. Pertanyaannya bisa pertanyaannya yang ditanyakan apa Bu? Gimana caranya kita bisa di take over? Oke, jadi Ibu nanti kirim ke sekretaris saya data-data perusahaannya Ibu, lokasi di mana, posisinya uang hari ini yang sudah masuk berapa, nanti kami yang nutupin untuk bangunnya tanpa pakai bank, dan nanti 50% kami akan jual ke Kayak Ramai, 50% yang akan kami sumbangkan, gitu. Pak, mau ditanyakan apa Pak? Bisa didengar Pak Win? Bisa didengar Pak, bisa Pak. Ya oke, makasih. Pak, saya pengen tahu ini berarti singkatnya itu ada 3 program ya Pak Win ya. Satu yang pakai developer komersil tadi, yang ada sistem developer baru tadi, yang tanpa bunga, tanpa bank tadi. Terus kedua, Bapak mau memberi sumbangan kepada fakir miskin melalui yayasan, developer yayasan fakir miskin. Dan yayasannya dapat dari donatur. Terus yang terakhir tadi Bapak bisa men-take over rumah, terutama rumah-rumah subsidi yang mangkrak lah katakan begitu, untuk kelanjutan program ini. Itu bagaimana Pak mekanismenya, seberapa besar dananya yang akan digunakan untuk program ini dan berasal dari mana?
Terus dananya itu dikucurkan ke developer apa ke yayasan, Pak? Terima kasih, Pak Win. Oke, pertanyaan yang bagus, Pak. Jadi, satu, dananya saya semua dari venture capital. Ya, Ya. karena nanti developer akan kami kasih 2 mesin bisnis ini, Pak. Di bidang UMKM nanti, jadi kalau misalnya developer hari ini labanya, demo gabung. Developer yang properti misalnya 100M, saya akan tambahin 100M lagi untuk perputaran. Jadi developer properti ini melakukan punya 2 mesin. Jadi saya contohkan ini lagi proses takeover ya. Jadi ini modal awalnya sekarang ini properti 65 miliar, utang pemegang sahamnya 5 miliar, total kebutuhannya 250 miliar. Jadi kami danai nanti 190 miliar masuk di perusahaan ini. Jadi sahamnya dihitung proporsional. Ya kan? Nah, keuntungannya menjadi program ini ada keuntungannya 5,5 kalikan 250 ini keuntungannya pada bulan ke-13. Di mana Ya itu kalau pakai program kami. silakan. Ya, tidak pakai kredit usaha, konsumen nanti konsepnya cicilan 1%, DP tanpa bunga, pengembangan bisnis mandiri, artinya kita nggak keluar modal lagi karena itu akan jadi kayak multiplikasi. Manajemen operasional dalam bangun rumah dipegang oleh manajemen yang lama. Manajemen yang lama tidak keluar modal sama sekali. Tinggal sekarang kita hitung modalnya berapa. Kalau ini kan 250, dia sudah keluar 65, masih butuh 160. Manajemen keuangannya dipegang. Yang barusan Bapak ceritakan ini, maaf saya potong. Yang barusan Bapak ceritakan ini untuk komersil apa yang untuk setara subsidi tadi, Pak? Subsidi, Pak. Subsidi ya. Berarti Ya. developer harus mengerjakan 2 bidang bisnis. Satu bidang perumahan, terus 2 bisnis yang Bapak sodorkan. Jadi kalau bisnis yang saya sodorkan itu sudah kami kontrol sendiri, Pak. Kan manajemen keuangannya kita pegang. Oh. Pihaknya yang developer cuma fokusnya saya kasih uang, dia bangun, sudah itu aja. Nanti manajemen keuangan kita secara perusahaan kita yang ngatur. Ini kan ekspertisnya kami, Pak. Ya. Berarti developer tetap fokus di bidang kedeveloperan tanpa bidang UMKM yang lain tadi, tanpa itu ya? Ya. Tanpa ngurusi UMKM tadi ya, Pak ya? Ya, enggak. Bukan kami, Pak. Terus kemudian, Pak, kepemilikan rumah yang disampaikan ke user-user yang subsidi, setara subsidi tadi, setelah 100 bulan, kepemilikannya milik siapa, Pak? Dipindah langsung, Pak. Miliknya, kalau itu miliknya pembeli, kalau di yayasan, nanti miliknya yayasan. Ya, kalau milik yayasan, gimana, Pak? Setelah 100 bulan, berhak tetap menempati, atau harus keluar dari rumah itu? Kalau keluar ya bukan namanya sumbangan, Pak. Ya, tapi kan ada batasnya 100 bulan, Pak. 100 bulan itu AJB atas namanya pihaknya namanya dipindah. User. AJB ke atas nama pihak user, Pak. User ya? Iya. Maksud tak bawa balik ya, lah, Pak. Oke. Ya, kira-kira itu waktunya. Terima kasih. Kalau nanti Anda ingin lebih jauh dekat mengenai informasi ini, bisa hubungi kami di 08 yang saya kasih itu. Ya, karena saya masih ada meeting lagi dengan grup yang lain ini. Ya, kira-kira itu. Terima kasih waktunya.